loyalitas itu tumbuh karena kepercayaan, kecocokan, ya, dan rasa memiliki. Loyalitas itu bukan soal bertahan atau tidak bertahan saat krisis. Lebih dari itu, Pak. Lebih dari itu. Yang pertama, bahwa loyalitas itu bisa terlihat dari sikap, bukan sekedar keberadaan. Ada orang yang tetap tinggal saat kritis, bertahan saat kritis, tapi hatinya sudah pergi. Jadi saya memastikan loyalitas itu tidak hanya tertuju pada pribadi atau pemimpin. Bila kita bisa menata nilai, apalagi memperkuat sistem dan mencontohkan sikap yang konsisten. Pemimpin boleh pergi, jabatan boleh berganti, tapi kalau nilai dan budaya perusahaan itu kuat, maka loyalitas karyawan itu akan berdiri tegak. Mereka akan berdiri dengan kokoh. Saudaraku, selamat sore. Kembali kita berjumpa di acara Cerita Sore. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu dari Bandungan. Beliau adalah Bapak Danu. Selamat sore Pak Danu. Selamat sore Pak Grigro. Apa kabar Pak Giri? Kabar baik. Oke Pak Danu, barangkali ada sesuatu yang perlu kita diskusikan hari ini. Monggo silakan. Terima kasih Pak Grigro. Selamat sore Pak Grigro. Apa kabar? Selamat selalu. Sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Grigro atas waktunya Bapak. Saya sudah diberi kesempatan untuk hadir di podcast ini. Langsung saja Bapak. Jadi selama ini banyak muncul di organisasi hubungannya dengan loyalitas dan kepemimpinan Bapak. Menurut pandangan Pak Grigro ini, sejauh mana sih Pak loyalitas itu diukur? Apakah sejalan dengan kepentingan pribadi atau tidak Pak Grigro? Seperti itu. Baik Pak Danu. Kalau kita bicara masalah loyalitas ya, saya harus mengatakan secara jujur bahwa dalam dunia kerja saya melihat loyalitas itu tidak hanya satu jenis, ya. Tapi loyalitas yang saya temui itu berjalan selama saya pemimpin itu ada beberapa tipe gitu. Yang pertama adalah loyalitas hati. Saya baru suka ngomong soal soal hati ya. Nah, loyalitas hati itu yang bagaimana? Loyalitas hati itu loyal karena nilai dan ikatan emosional antara Pak Danu dengan saya misalnya seperti itu ya. Nah, ini tipe yang begitu itu langka Pak sekarang. Ya. Dan kalau ada itu mahal nilainya mahal. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kalau karyawan yang seperti ini bekerja bukan sekedar untuk mencari gaji atau mendapatkan gaji, ya, tapi karena hubungan batin dengan pekerjaannya dan juga pimpinannya, ya. Mereka itu bekerja dengan tulus, ya, nggak petung gitu loh, tidak perhitungan, ya. Merasa perusahaan itu seperti rumahnya sendiri. Sense of belonging yang tinggi, melu handar beni, ya. Dan ketika ada masalah, mereka tampil ke depan tanpa disuruh. Ada masalah apa? Saya aja Pak yang ke depan. Ya, mereka itu ya Pak, ya, orang yang seperti itu bisa lulusan apa saja, ya. Bahkan kebanyakan yang begitu itu lulusan dari SMA atau SMK, ya. Itu biasanya jauh lebih hebat daripada sarjana, ya. Karena yang bekerja itu bukan hanya otaknya, tapi hatinya.
Karena apa? Karena orang sederajat SMK itu mereka tidak bisa banyak menyumbang apa namanya dari benak pikirannya. Yang bisa menyumbang hanya loyalitasnya, ya. Tapi kalau sarjana itu yang diperlukan ininya, ya kadang-kadang loyalitasnya ketinggalan di situ. Nah, loyalitas itu tumbuh karena kepercayaan, kecocokan, ya, dan rasa memiliki. Orang yang seperti itu biasanya bertahan puluhan tahun. Ya, saya punya banyak sekali karyawan yang puluhan tahun itu. Ya, tapi kebanyakan mereka dia lulusan SMA dan sederajat itu. Karena dia merasa bahwa di perusahaan ini dia tidak bisa menyumbang pikiran yang lebih gitu ya. Maka yang bisa disumbangkan pada perusahaan hanya apa? Loyalitasnya. Dia berusaha nyaman di situ. Tapi sekali lagi itu langka di zaman sekarang ini. Itu Pak. Baik Pak Grego, terima kasih Pak. Jadi loyalitas itu diukur Itu. dengan menggunakan. Iya. Itu yang pertama ya Pak ya. Siap. Loyalitas karena hati. Nah, yang kedua ada loyalitas karena transaksional. Loyal karena imbalannya gede. Loyal karena imbalannya di luar ekspektasi mereka. Loyal. Ini tipe karyawan yang bekerja dengan profesional biasanya ya. Tetapi loyalitasnya mengikuti kesejahteraannya. Ya, mengikuti kesejahteraannya. Artinya apa? Kalau kesejahteraannya itu tidak terjamin menurut versi dia, maka orang itu bisa sewaktu-waktu bisa tidak loyal. Ya, bukan salah, bukan buruk. Ini manusiawi, Pak. Ya, sekali lagi jika gaji cukup, mereka akan bekerja dengan sepenuh hati. Ya, bertahan. Dia bisa bertahan kalau gajinya cukup. Ya, contohnya, Pak, saya mau resign, ya, mau resign. Anda sudah praktek itu. Bu, jangan resign, nanti saya tambah gaji lagi. Akhirnya mereka bertahan nggak jadi resign. Itu berarti apa? Kebutuhan mereka itu tercukupi. Dan mereka siap lagi memberikan loyalitasnya kembali. Transaksional itu tadi. Nah, tipe ini tetap bisa menjadi aset perusahaan ya. Tetap ini yang transaksional tadi ya. Bisa menjadi aset perusahaan. Asalkan apa? Sistem rewardnya jelas. Mereka merasa dihargai dan yang jelas harus jalur karirnya itu nyata. Ya. Kalau ditanya loyal pilih mana, Pak? Mereka tidak seloyal tipe yang pertama. Tapi ketika mendapatkan kompensasi yang baik, mereka akan menjadi pilar penting dalam perusahaan. Ya, itu yang kedua, tipe yang kedua itu. Jadi sekali sewaktu-waktu loyal itu bisa hilang. Dan sewaktu-waktu juga loyalnya bisa kembali. Lalu yang ketiga, tipe loyal karena apa? Karena kenyamanan, Pak. Ya, loyal karena apa? Loyal karena di zona nyaman. Mereka bekerja di zona nyaman. Ini tipe yang paling sering kali terlihat di perusahaan dimanapun. Mereka sudah lama bekerja, mengikuti SOP dengan baik, tapi orang ini tidak bisa berkembang. Ya, orang tidak bisa berkembang. Tapi juga tidak mau pindah ke tempat lain atau perusahaan lain. Karena apa? Mereka sudah merasa nyaman di situ. Kenaikan gajinya iya, cuma mengikuti kenaikan UMK atau UMR setiap tahunnya itu. Ya sudah, orang seperti itu. Ya. Mereka tidak membuat masalah orang-orang seperti itu dan juga tidak memberikan lompatan-lompatan yang besar. Maksudnya apa? Bikin kejutan-kejutan enggak. Biasa.
Pokoknya datang setiap pagi, tidak terlambat, disiplin mengikuti SOP. Ya, pokoknya standarisasi perusahaan sudah terpenuhi semua oleh mereka. Mereka nyaman bekerja itu. Dan tipe yang seperti itu mereka bertahan. Ya, mereka bertahan lebih karena tidak punya keberanian atau kemampuan untuk pindah. Walaupun begitu, apakah tipe ini mempunyai peran di perusahaan? Punya, Pak. Karena apa? Mereka itu menjaga stabilitas operasional perusahaan. Selama diberi arahan yang jelas, itu mereka bisa bekerja dengan konsisten. Ya Pak, jadi ada 3. 1, ya itu benar-benar loyal dalam hati, dengan hati. Yang kedua, loyal karena transaksional. Ya, karena yang ketiga ini loyal karena nyaman, di zona nyaman gitu aja. Udah nyaman ini. Nah ini, 3 ini. Tapi di zona nyaman ya orangnya gitu-gitu aja, standar lah. Mau diangkat jadi pimpinan juga nggak bisa, padahal sudah lama. Ya udah suruh maju ya susah, nggak bisa berpikir, gitu ya. Jadi dari ketiga hal itu ya Pak, kalau saya boleh menyimpulkan ya, menurut saya sih tidak bisa disamaratakan ya. Loyalitas yang tadi. Ada loyalitas yang lahir dari dalam hati, ada yang tumbuh dari imbal balik, ada yang bertahan karena kenyamanan. Ya. Nah, bagaimana sekarang peran seorang pemimpin terhadap loyalitas itu tadi? Tipe-tipe masing-masing karyawan itu menempatkan mereka di posisi yang tepat. Ya, Pak Danu bisa menempatkan yang pertama tadi tempatnya di mana, yang kedua mana, yang ketiga di mana, ya. Dan menciptakan ekosistem yang membuat semua tipe ini bisa bekerja optimal. Yang profesional tadi itu, yang transaksional itu, cari tempat yang profesional. Yang nyaman ya di zona nyaman yang gitu-gitu aja. Yang ini yang dengan hati ini. Biasanya orang-orang itu taruhnya tempat-tempat yang rawan. Tempatnya di purchasing atau tempatnya di keuangan gitu ya. Ya, yang seperti itu. Karena pada akhirnya Pak Danu, perusahaan besar itu tidak dibangun oleh satu tipe orang saja. Tapi oleh harmoni 3 tipe loyalitas tadi. Yang bekerja pada posisinya masing-masing. Setiap perusahaan pasti ada 3 tipe yang seperti tadi. Menyatukan, tugas pemimpin adalah menyatukan tipe itu sesuai dengan tempat dan porsi masing-masing. Itu tugasnya seorang pemimpin. Karena ketiga-tiganya itu membawa energi perusahaan yang cukup gede. Kalau bisa yang mengelola. Terima kasih Pak Grego, luar biasa. Ini kalau menurut pandangan Bapak ini Pak, dari cara loyal seorang karyawan Pak Edi, Pak Grego, apakah Bapak memilih karyawan yang performanya biasa saja, atau karyawan yang berprestasi tinggi tapi sering berbeda pendapat dengan perusahaan Pak? Baik Pak. Kalau kita melihat dari 3 tipe tadi ya Pak ya. Tipe yang pertama dengan hati. Ini orangnya pasti manut. Lalu yang ketiga tadi tipe yang zona nyaman, orangnya juga manut. Biasanya yang nggak ngikuti kita, mungkin menentang kita dan sebagainya. Tipe yang kedua tadi, yang transaksional tadi. Ya, karena merasa dia punya power yang cukup kuat. Gitu. Nah, sebetulnya pertanyaan ini sering muncul di dunia kerja, katanya Pak Danu tadi. Dan jawabannya tidak sesederhana memilih yang ini atau yang pertama atau yang kedua, yang ketiga. Dalam pengalaman saya memimpin perusahaan selama ini, selama puluhan tahun saya memimpin, saya belajar bahwa setiap karyawan itu pasti membawa karakter, membawa watak, rasa, dan perannya masing-masing. Tapi kalau saya harus menjawab dari kedalaman pengalaman saya, maka
Jawaban saya begini. 1, karyawan loyal tapi performanya biasa saja. Ya, karyawan seperti ini ibarat apa? Ibarat sebagai fondasi, batu fondasi ya. Dia diam, dia sederhana, dia tidak mencolok. Tapi persis karena mereka tidak banyak drama. Ya, karyawan kadang-kadang main drama ya. Betul, baik. Ya, Betul sekali, ya. Pak Grego. Orang-orang yang gitu enggak pinter main drama. Maka dengan demikian perusahaan itu bisa stabil, Pak. Ya. Mereka jarang menuntut. Mau diajak susah. Tidak mengeluh. Dan biasanya membuat suasana kerja ini teduh, tidak heboh. Dia bukan provokator. Nah, dalam budaya Jawa ini ya. Wong sing iso diadep arep. Tahu Pak? Wong sing iso diadep arep. Belum. Orang yang bisa diandalkan maksudnya. Apapun situasinya. Dalam situasi apapun juga itu. Orang-orang yang seperti itu bisa diandalkan. Mungkin mereka itu tidak bersinar terang ya Pak. Tidak bersinar. Tapi cahayanya tetap dan tidak pernah padam. Dan dalam banyak situasi orang seperti inilah yang menjadi urat nadi perusahaan. Ya, kalau saya milih itu. Lalu yang kedua Pak. Karyawan yang berprestasi tinggi tapi sering berbeda pendapat. Ini tipe apa? Tipe petir di siang bolong. Ya, cahayanya besar Pak, energinya besar, tapi juga bisa membuat guncangan. Orang-orang seperti itu, ya Pak. Mereka berbakat, mereka cepat, mereka penuh ide. Kadang melampaui orang-orang lain. Tapi kalau tidak selaras dengan nilai perusahaan, prestasi itu bisa berubah menjadi apa? Menjadi gesekan. Saya menghargai prestasinya, prestasinya bagus. Tapi saya juga menghargai keseimbangan tim. Kamu boleh aja berprestasi, tapi jangan mengguncangkan tim saya. Nggak mau saya. Nah, kadang ya Pak, ada satu orang saja yang terlalu beda arah misalnya ya. Bisa mengacaukan harmoni di seluruh perusahaan yang kita sudah bangun bertahun-tahun. Ya. Saya lagi ada pepatah Jawa yang mengatakan becik ketitik ala ketara. Ya. Nah, lan watak ora bisa ilang. Becik ketitik ala ketara lan watak ora bisa ilang. Artinya, tahu nggak? Kepandaian itu bisa terlihat ya Pak. Kepandaian itu bisa terlihat. Tetapi watak dan keselarasan itu jauh lebih menentukan perjalanan panjang. Bahwa perusahaan itu bukan lomba lari cepat, lomba sprint. Tapi perjalanan maraton. Jadi kalau Pak Danu tanya saya, lalu Pak Grego pilih yang mana ya? Jika harus memilih, saya akan memilih orang yang loyal, yang performa biasa. Asal ia mau dibimbing dan tetap mau tumbuh. Ya, yang biasa saja. Syaratnya mau dibimbing dan mau belajar dan mau tumbuh. Prestasi itu bisa dilatih, Pak. Kepandaian itu bisa diajarkan. Tapi hati yang jernih, sikap yang tulus, dan kesetiaan itu tidak bisa dibeli. Ya, tidak bisa dibeli. Orang yang berprestasi, yang berbeda pandangan, tetap saya hargai berprestasi.
Tapi jika hanya ia masih mau selaras dan berproses bersama perusahaan, karena saya hargai ya, selaras dan mau berproses bersama perusahaan. Kalau tidak, prestasinya akan jadi energi yang sulit diarahkan. Susah itu orang seperti itu. Nah, boleh saya simpulkan ya Pak. Saya ibaratkan perusahaan itu, saya selalu, karena saya dunianya musik, perusahaan itu ibarat sebuah orkestra yang besar. Ada biolanya yang suaranya lembut Pak. Ada selonya yang menjaga nada. Ada trompet yang tegas dan penuh tenaga. Ada flute yang halus seperti angin pegunungan. Wih, berpuitis nih. Nah, setiap instrumen itu punya karakter masing-masing. Punya warna masing-masing dan punya peran yang berbeda. Namun sebuah orkestra itu ya Pak, hanya bisa menghasilkan musik yang indah ketika semua pemain itu selaras, menghormati tempo, mengerti kapan harus muncul, kapan harus menahan diri, apalagi kapan mendukung dan kapan menguatkan. Ya, tidak semua harus menjadi bintang. Ada waktunya, ada saatnya. Tidak semua harus memainkan nada yang paling tinggi. Yang penting adalah setiap instrumen di dalam orkestra itu berada pada tempat yang tepat dengan hati yang jernih dan kesediaan untuk menjaga harmoni bersama. Ini saya ilustrasikan di orkestra ya Pak. Lalu bagaimana soal loyalitas dan prestasi itu sendiri? Keduanya menurut saya itu penting. Keduanya penting. Tapi fondasinya tetap satu, yaitu ketulusan hati. Ingat-ingat Pak, ketulusan hati itu. Dan selain tulus juga niat untuk bekerja. Ya, dari sanalah sebuah perusahaan bisa berdiri kuat. Di mana ada prestasi, ada ketulusan dan mau bekerja dengan niat yang bagus. Ya, sebuah perusahaan bisa berdiri kuat, bisa melangkah jauh dan menghasilkan karya yang bukan baik secara angka saja, tetapi juga membawa manfaat dan ketenangan bagi semua orang yang ada di dalam lingkungan perusahaan itu. Baik Pak Gregor, super sekali. Jadi kita melihat lagi ke dalam ketulusan hati, harus satu misi, satu visi seperti itu ya Pak Gregor. Jangan lupa niatnya aja Pak. Kalau punya tulus tapi nggak punya niat ya percuma. Baik, oke. Baik Pak Gregor. Terus seperti ini Pak Gregor. Pandangan Bapak tentang loyalitas itu apabila perusahaan sedang dalam krisis, Bapak, apakah terlihat dari kesetiaan mereka untuk bertahan, atau mungkin lebih dalam lagi Pak, dari sesuatu yang lebih dalam lagi Bapak, seperti itu, menilai loyalitas seorang karyawan seperti itu Pak? Oke. Jadi loyalitas itu paling gampang seperti yang Pak Danu katakan itu ya. Itu justru terlihat ketika perusahaan tidak dalam keadaan baik atau tidak berada di atas. Nah, tapi ketika sedang diuji oleh keadaan, itu loyalitas akan kelihatan. Ya, menurut pengalaman saya yang sudah pernah memimpin perusahaan yang jatuh bangun begitu ya, Pak. Loyalitas itu bukan soal bertahan atau tidak bertahan saat krisis. Lebih dari itu, Pak. Lebih dari itu. Yang pertama, bahwa loyalitas itu bisa terlihat dari sikap. Bukan sekedar keberadaan. Ada orang yang tetap tinggal saat kritis. Bertahan saat kritis. Tapi hatinya sudah pergi. Wah, sudah tidak ada harapan ya. Tapi daripada saya nggak punya pekerjaan, ya udah di sini saja. Tapi hatinya sudah nggak di situ lagi. Sudah pergi. Mereka hanya hadir secara fisik ya. Tapi hatinya sudah pergi. Mereka benar-benar tidak memberikan tenaga atau pikiran
ya, ataupun rasa memiliki. Sebaliknya ada orang yang tetap bekerja dengan ketulusan yang sama walaupun krisis. Meskipun situasinya sulit ya, meskipun fasilitasnya terbatas, meskipun mereka tahu perusahaan itu sedang terjepit. Bagi saya Pak, loyalitas yang sejati terlihat dari sikap yang konsisten. Bukan sekedar keadaannya saja. Itu tadi yang pertama. Yang kedua Pak, loyalitas itu adalah bagaimana apakah orang itu bisa menghadapi keputusan yang sulit. Krisis pasti membawa keputusan yang nggak enak, nggak nyaman lah. Keputusan krisis itu bagaimana? Pasti, nah kalau sudah krisis itu nanti ada penghematan, pasti. Juga mungkin ada mutasi, pergeseran tugas, ya. Dan mungkin ada pengurangan, kemudian ada tanggung jawabnya tambah, ya. Merangkap begitu biasanya kalau krisis. Itu pernah saya lakukan. Atau perubahan strategi mungkin. Ada perubahan strategi yang nggak menyenangkan, yang nggak populer lah, gitulah. Ya, lah lalu bagaimana karyawan yang benar-benar loyal itu akan berkata begini, apa yang bisa saya bantu Pak? Pak Danu lihat kalau dalam keadaan krisis, ada nggak orang karyawan yang mengatakan, apa yang bisa saya bantu Pak? Bukan begini, itu bukan tugas saya Pak. Ya, karena ada pergeseran, ada kebijaksanaan, perusahaan yang beda, itu kadang-kadang, wah ini bukan pekerjaan saya nggak bisa, yang saya bagian keuangan masa suruh ke pasar, sebaliknya. Tapi ada juga orang yang mengatakan, apa yang bisa saya bantu Pak? Itu yang loyal. Ya, mereka bukan hanya menjalankan perintah Pak, orang yang seperti itu ya, tapi berupaya apa? Berupaya memahami arah keputusan. Dan mereka berjuang bersama untuk keluar dari situasi yang sulit itu. Itu bukan soal kemampuan Pak, tapi soal jiwa gotong royongnya tinggi yang di situ. Itu sulit mencari seperti itu Pak ya. Lalu ada juga ya Pak, loyalitas itu bisa terlihat dari kejernihan batinnya. Ini yang paling dalam. Ya, ada orang yang saat kritis malah menyebarkan ketakutan. Ya, wah hati-hati loh, kritis loh. Kalau nggak dibayar gimana kamu nanti? Kalau di PHK gimana itu? Ada yang juga mengadu domba, ya. Ada yang mengeluh tanpa solusi. Saya alami itu Pak, seperti itu. Ya, atau bahkan memancing suasana menjadi keruh. Nah, tapi ada juga di balik itu ada orang yang tenang, tetap menjaga kesuasana, nggak usah ribut-ribut lah. Nanti pasti pimpinan akan tahu tentang kita. Ada yang mengatakan gitu ya. Dia tetap memberikan contoh dan menyebarkan harapan-harapan dan energi-energi yang positif ya. Ya, orang seperti ini tidak banyak bicara, tapi kehadirannya itu membuat orang lain menjadi lebih mantap, lebih tabah, lebih kuat. Inilah tingkat loyalitas yang menurut saya paling tinggi, yaitu loyalitas yang lahir dari kedewasaan batin, bukan sekedar dari hubungan kerja. Ya jadi bagi saya Pak, loyalitas saat krisis itu bukan hanya dilihat dari siapa yang bertahan dan siapa yang pergi, tetapi dari bagaimana seseorang bersikap ketika keadaan itu sedang sulit. Ya Pak, itu. Kemudian loyalitas yang sejati, menurut saya itu terlihat dari ketulusan mereka membantu tanpa banyak bicara, kesiapan menerima keputusan yang sulit, kehadiran yang menyenangkan, ya bukan mengacau, dan batin yang jernih, sehingga tidak terombang-ambing oleh keadaan.
Itu yang menurut saya seperti itu, Pak Danu. Siap Pak Grego. Baik, jadi loyalitas yang datang tanpa ada rasa pamrih seperti itu ya Pak Grego. Iya, intinya seperti itu, Pak. Baik. Terus Bapak, menurut pandangan Bapak ini, loyalitas itu bisa dibangun lewat budaya dan kepemimpinan atau benar-benar teruji saat situasi berat? Ya. Menurut pengalaman saya, Pak ya, Siap. loyalitas itu punya dua wajah, ya. Bisa dibangun dan baru terlihat ketika diuji. Itu ya, yang pertama. Loyalitas itu bisa dibangun lewat budaya dan kepemimpinan. Misalnya begini, tidak ada orang yang tiba-tiba itu loyal, nggak ada, ya, nggak ada ya, loyal itu. Loyalitas itu muncul dari cara perusahaan memperlakukan manusia, melakukan pekerja, anak buah, bawahan, gitu ya. Dan loyalitas itu lahir dari budaya saling menghargai, kepemimpinan yang adil dan konsisten, kemudian suasana kerja, apalagi komunikasi yang jujur, terus ini yang penting lagi keputusan yang tidak merugikan sepihak, tidak merugikan karyawan sepihak ini, ya. Nah, kalau seorang pemimpin itu menunjukkan integritasnya, maka karyawan itu akan juga meniru integritas tersebut ya. Kalau pemimpin itu menjaga hubungan, karyawan juga akan menjaga perusahaan. Ya. Loyalitas itu seperti tanaman. Harus dirawat, harus disiram, harus diberi cahaya. Maka pelan-pelan akan tumbuh. Ya. Demikian juga loyalitas itu ya. Perlu di maintenance, perlu disayang, perlu diberikan energi dan sebagainya. Maka loyalitas itu akan tumbuh. Dan yang kedua, loyalitas sejati itu baru tampak saat situasi berat datang. Ya. Nah, gampang aja kita minta contoh. Kalau kita itu baru senang, banyak orang datang. Kalau kita baru susah, itu baru kelihatan yang datang siapa. Nah, yang baru susah, baru kesusahan, ada orang datang itu orang benar-benar yang loyal. Ya, biasanya kalau saya bagi-bagi hadiah itu banyak yang datang, tapi kalau kita sakit nggak ada yang nengok itu. Ya, jadi itu yang loyalitas yang sejati itu baru tampak saat situasi yang berat itu datang di dalam perusahaannya. Justru ketika perusahaan sedang diuji ya, ketika diuji misalnya ada masalah, ada krisis atau apapun juga, kita tahu benar-benar bahwa melihat warna asli seseorang itu bagaimana. Dia lari atau tetap di tempat atau tidak meninggalkan. Ada yang tetap tenang misalnya, tetap bekerja sepenuh hati, tetap menjaga suasana, walau kondisi tidak ideal. Itu yang bagus, yang sejati. Tapi ada juga yang gelisah, menyalahkan keadaan, dan menarik diri dari tanggung jawab. Nah, itu kelihatan di situ. Dan ada dua tipe yang seperti itu. Ya, karena itu saya percaya Pak Danu. Budaya membangun loyalitas. Krisis menyingkap loyalitas. Budaya itu fondasinya. Krisis itu cerminnya. Ya. Nah, selain itu apalagi ya? Loyalitas yang matang ya. Loyalitas yang matang itu lahir dari kombinasi duanya tadi. Yang pertama dan yang kedua itu. Nah, ini dibutuhkan seorang pemimpin yang baik supaya
ada kombinasi keduanya. Ya, bahwa seorang pemimpin yang baik itu harus bisa menanamkan budaya yang sehat agar loyalitas itu bisa tumbuh. Tapi untuk tahu siapa yang benar-benar siap berjalan jauh, kita melihatnya bukan dari hal baik, melainkan pada hari-hari yang penuh badai. Kita akan bisa melihat di situ ya. Orang-orang yang benar loyal adalah dia yang tetap tegak meskipun situasi lagi kacau, situasi lagi goyah, seperti itu. Nah, tetap bekerja mereka, meski fasilitasnya berkurang. Maaf ya, hanya bisa gaji separuh. Nggak apa-apa Pak, saya tetap bekerja. Cari orang yang seperti itu. Dia tetap bisa juga menjaga kehormatan perusahaan meski berada dalam tekanan. Wah, perusahaanmu bangkrut ya? Enggak, siapa yang bilang? Saya tetap bisa kerja di situ. Oh iya toh? Iya. Masih menjaga kehormatan perusahaan. Dan dia tetap bisa bicara dengan yang bicara dengan jernih. Tidak menceritakan hal yang buruk, bisa menyimpan aib, bisa menyimpan yang nggak perlu dibicarakan pada orang lain. Itulah loyalitas yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dibuat-buat. Karena apa itu? Karena pemimpinnya. Ya, ketika Pak Danu sebagai pemimpin bisa mengombinasikan duanya itu, maka akan terbentuk karakter yang seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Pak Danu, bahwa loyalitas itu memang bisa dibangun lewat budaya dan kepemimpinan yang baik. Bisa itu. Tapi hasilnya, kemurnian itu baru terlihat saat perusahaan menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Ya, jadi budaya itu menciptakan akar, ya. Kepemimpinan itu memberi arah, dan krisis menunjukkan siapa yang benar-benar memiliki hati. Tidak Pak? Luar biasa Pak Grego. Menarik sekali. Jadi loyalitas itu, budaya itu menjadi akarnya, pimpinan itu nanti menjadi arahnya ya Pak. Ya, yang menentukan arah. Ya. Nanti cerminnya itu ada dari saat krisis. Saat krisis itu terjadi. Luar biasa Pak. Oke, Pak Grego, ini menarik sekali ini hubungannya dengan loyalitas. Ada lagi Pak Grego nih. Jadi dalam organisasi itu bagaimana memastikan karyawan itu, loyalitas karyawan itu bukan hanya sekedar kepada pemimpinnya Pak, tetapi kepada perusahaan, nilai dari suatu perusahaan itu, Pak Grego. Ini yang banyak terjadi Pak. Ya, ketika pemimpinnya itu ganti, orang itu jadi tidak loyal terhadap perusahaan. Jadi loyalnya pada pemimpinnya, siapa dia, dan tapi bukan siapa perusahaan itu. Memang Pak, kalau loyalitas itu hanya melihat dari sosok pemimpinnya, maka ketika pemimpinnya tidak ada, maka perusahaan itu bisa goyah. Ya, bagi saya loyalitas yang kuat itu adalah loyalitas yang melekat pada nilai, bukan pada orang. Nah, sebagai seorang pemimpin Pak, ini Anda bisa melakukan beberapa hal ya. Yang pertama adalah memastikan bahwa nilai perusahaan itu hidup, bukan hanya tulisan. Ya, nilai perusahaan bukan poster di dinding atau kalimat presentasi. Nilai harus hadir dalam keputusan sehari-hari. Nilai harus hadir dengan cara atasan memperlakukan bawahannya. Nilai harus hadir ketika tim menyelesaikan masalah. Nilai harus hadir dengan cara perusahaan memberikan apresiasi. Kalau nilai itu nyata, karyawan tidak hanya loyal kepada pemimpin, tapi juga pada roh
yang ada di perusahaan itu sendiri. Yang pertama, ya, nilainya harus dihadirkan. Siapa yang menghadirkan? Yang menghadirkan adalah pemimpinnya. Lalu yang kedua, membangun sistem yang adil. Harus adil. Tidak hanya adil saja, tapi harus konsisten. Manusia itu gampang berubah, Pak. Ya, gampang berubah. Tapi sistem yang baik itu memberi rasa aman. Karyawan akan loyal pada sistem jika mereka merasa perlakuan perusahaan itu adil. Ya, supaya loyal kepada perusahaan gitu, bukan loyal pada pemimpinnya. Ya, perlukan perusahaan itu harus adil. Penghargaan misalnya, ya, diberikan berdasarkan kontribusinya, bukan penghargaan diberikan kepada siapa yang bisa menyenangkan saya. Ya, kontribusinya apa? Tidak hanya penghargaan, hukuman itu harus diberikan berdasarkan fakta, bukan katanya. Ya, dan aturan itu berlaku semua, tidak pandang bulu. Nah, ketika sistem itu adil, maka karyawan itu tidak perlu menempelkan figur tertentu untuk merasa aman. Ya, tidak perlu, kalau nggak ada Pak Danu saya nggak aman gitu. Nggak perlu menambahkan itu. Ketika sistem itu adil, ya jadi Anda harus bisa membangun sistem yang adil jadi dan konsisten, ya Pak. Dan yang ketiga perlu diingat juga sebagai pemimpin itu harus mencerminkan perusahaan. Kalau pemimpin hanya hebat secara pribadi tapi tidak mencerminkan nilai perusahaan, maka apa yang terjadi? Karyawan itu akhirnya hanya loyal kepada sosoknya, pada pemimpin itu. Tapi kalau pemimpin itu bertindak sesuai nilai, tegas, adil, tulus, dan transparan, jujur, maka karyawan akan meniru dan akhirnya loyal kepada budaya yang diciptakan, bukan hanya kepada individunya. Nah, oleh karena itu ajaklah karyawan itu bisa ikut memiliki perusahaan. Loyalitas yang dalam muncul ketika karyawan itu merasa bahwa perusahaan ini adalah rumahku yang kedua. Second home. Caranya gimana? Pak Danu sebagai pemimpin harus bisa melibatkan mereka dalam membuat keputusan tertentu. Coba jangan top down aja, bottom up ya. Ajak mereka untuk memahami tujuan perusahaan yang besar itu apa. Berikan mereka ruang. Ruang untuk apa? Untuk berpendapat. Dan untuk memberikan ide-ide apa yang mereka yang punya. Ya, selain itu berikan kepercayaan pada mereka. Nah, ketika rasa memiliki itu tumbuh dari mereka, maka loyalitas itu akan melekat pada perusahaan, bukan pada pribadi. Ya, kasih ruang untuk berpendapat, beri dia kepercayaan. Yang terakhir, Pak Danu harus bisa tidak menciptakan kultus individu ya. Ya, pecah gesang derek Pak Danu. Ya, itu kultus individu. Nah, saya itu selalu ingat satu prinsip ya, pemimpin yang baik itu bukan membuat orang tergantung padanya, tetapi membuat orang tergantung pada nilai dan sistem yang benar. Ya, bukan tergantung pada Pak Danu, tapi tergantung pada sistem yang benar. Ketika budayanya itu kuat, ketika aturannya itu sehat, maka karyawan akan loyal meskipun pimpinannya ganti. Itu Pak Danu. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya Pak,
Jadi saya memastikan loyalitas itu tidak hanya tertuju pada pribadi atau pemimpin. Bila kita bisa menata nilai, apalagi memperkuat sistem dan mencontohkan sikap yang konsisten. Pemimpin boleh pergi, jabatan boleh berganti, tapi kalau nilai dan budaya perusahaan itu kuat, maka loyalitas karyawan itu akan berdiri tegak. Mereka akan berdiri dengan kokoh. Siap, terima kasih Pak Grego. Jadi memang kita melihatnya dari nilai suatu perusahaan itu ya Pak, yang akan dibangun supaya siapapun nanti pemimpinnya, apapun itu, karyawan itu akan tetap loyal terhadap perusahaannya. Ya, luar biasa Pak. Dari obrolan ini saya banyak belajar tentang loyalitas Bapak. Jadi bukan sesuatu yang harus dituntut, tapi loyalitas itu lahir dari kepercayaan, dari hati, ya Pak, tidak bisa dipaksakan. Jadi dari rasa bangga kita terhadap sebuah perusahaan, merasakan perusahaan itu sebagai rumah kedua bagi kita semua. Terima kasih Pak Grego atas waktunya di sore ini. Banyak sekali manfaat, banyak sekali pertanyaan yang tadi sudah dijawab dari Pak Grego, dijawab dengan jujur dari Pak Grego. Saya mengucapkan terima kasih Pak Grego. Ini menjadi arah yang terang bagi saya. Seperti itu. Baik Pak Danu, saudara-saudaraku, segmen ini membawa kita pada pemahaman bahwa organisasi yang kuat bukan hanya soal angka dan struktur, tetapi tentang manusia. Manusia yang bagaimana, yang saling percaya, saling menguatkan, dan berjalan dalam nilai yang sama. Seperti orkestra, indahnya musik lahir dari harmoni, bukan dari suara yang paling menonjol. Semoga percakapan ini membantu kita menata cara memimpin, bekerja, memberi arti tempat kita masing-masing berada. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan.